Halo, perkenalkan nama saya Tasya Valentina dari UPBJJ Palembang dengan jurusan S1 Sistem Informasi dengan NIM 05299414. Nah, kali ini saya akan melaksanakan tugas praktik 2 dari basis data ya. Oke, nah kali ini saya akan melaksanakan praktik 2 yang ngomongin tentang ini ya, kayaknya membuat basis data, membuat database di MySQL atau MariaDB ya, atau PHP MyAdmin. Nah ini dia uh, soal kita yang mana dari berdasarkan ERD yang telah dibuat. Silakan Anda buat dalam basis data dengan XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dokter, admin, dan rincian yang sesuai gitu. Nah, ini kan katanya mengacu pada panduan praktikum ya. Nah, di sini saya juga sudah mendownload ya. Saya akan mengikuti beberapa tata caranya untuk membuat database-nya. Kali ini saya ingin mencoba membuat menggunakan MySQL. Jadi saya sudah mendownload XMPP-nya, dan yang pertama dilakukan adalah kita hidupin dulu XMPP katanya ya. Nah, ini XMPP-nya kita disuruh start di Apache dan juga MySQL. Nah, ini semua udah. Kita tunggu dia sampai start. Oke, sudah start semua. Jadi kita minimizekan saja. Oke, yang kedua, pastikan modus apa data yang bermain background text pada warna hijau. Oke, good. Jadi kayak gini. Oke, next, saya akan melakukannya menggunakan CMD ya. Jadi kita klik WinR ya. Oh, belum muncul nih. Nah, sudah muncul, terus ketik CMD, klik OK katanya. Ya, seperti itu. Oke, udah muncul belum? Nah, oke, udah muncul. Mungkin saya minimizekan saja seperti ini ya. Oke, lalu katanya lagi setelah itu kita disuruh ngarahin XMPP-nya ke MySQL bin ya dengan cara 4 seperti ini. Oke, jadi kita menggunakan CD ya, mana kita CD titik 2 kali ya, yang mana kita akan kembali ke keluar dari form user gitu ya. Nah, kita mulai CD spasi ya, jangan titik lagi, biar kita mau masuk ke form XMPP garing MySQL garing bin. Oke, sudah masuk ya. Lalu katanya kan posisi MCD itu harus pada direktory seperti yang setelah kita buat ya. Selanjutnya kita ketik MySQL menu root ya, seperti gambar yang telah diberikan. Kita coba MySQL menu root ya, apakah oke ya. Nah, katanya sudah terkoneksi ya, kita udah masuk ke basis data gitu ya. Nah, sekarang kita akan memunculkan semua database-nya menggunakan show databases ya, titik koma seperti itu. Kita coba cek. Oh, error katanya. Oke, kita coba lagi ya. Show databases. Oh, saya tipu. Nah, ini dia ya. Nah, jadi muncul ya sama seperti di gambar ini. Basis data kita yang ada di MySQL itu ada information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, and task. Nah, oke, kita lanjut, kita lewatkan saja. Nah, di sini kita akan menciptakan basis datanya ya, karena tadi kita mau membuat tentang rumah sakit ya teman-teman ya soalnya. Maka kita menggunakan perintah create database ya, namanya rumah sakit aja deh biar nggak susah ya. Oke, query oke katanya. Sekarang kita coba show databases. Oke, yang tadi sebelum tidak ada rumah sakit menjadi ada rumah sakit ya, seperti itu. Nah, lanjut, kita akan menghapus ya. Kita coba cara menghapus dengan menggunakan perintah drop databases ya, database ya. Databases, database rumah sakit. Harus sesuai ya, karena rumah sakitnya seperti ini. Oke, sudah query. Sekarang kita coba show databases.
Nah, hilang ya. Berarti kita bisa menghapus basis data melalui CMD. Oke, kita lanjut lagi. Nah, katanya kita disuruh menciptakan tabel nih, ya. Nah, karena tadi kita ada membuat tentang apotek ya, tabel apotek yang memiliki atribut ID obat dan sebagainya, maka kita buat create dulu ya. Kita balik create database lagi ya, database rumah sakit ya. Oke, sudah jadi ya. Lalu kita akan menggunakan rumah sakitnya untuk kita coding. Oke, sudah masuk ya. Nah, kita akan coba coding membuat tabel apotek. Nah ya, jadi sudah saya coding sedikit ya, semoga tidak salah codingannya. Oke, jadi ini create tabel sesuai dengan ini yang sesuai saya pakai ya. ID pasien enter primary requirement. Oke, kita coba apakah masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, sudah selesai, sudah masuk. Nah, kita lanjut lagi prakteknya itu menambah lagi tabel ya. Oke, kita coba nih kalau pakai GMDP database, membuat database. Oke, sudah masuk ya ternyata ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita coba mengcoding lagi ya. Kalau kita akan membuat beberapa field, menambahkan field pada input ini. Selanjutnya silakan tabel-tabel sesuai dengan inti pada gambar 1. Nah, kita akan buat tabel administrator, tabel dokter, dokter admin, pasien dokter, daftar ya. Jadi dia akan muncul seperti ini, seperti itu. Oke, kita buat dulu ya Gi ya. Kita buat create table lagi. Oke, mungkin kita coba cek dulu ya melalui show tables ya. Ini dari rumah sakit ini kita coba show tables apakah sudah masuk apa belum gitu ya. Show tables. Nah, ya. Oke, udah masuk ya. Administrator tadi sudah kita coding di sini. Ini tabel pasiennya sudah kita coding sama administrator. Sekarang kita lanjut coding lagi untuk dokter, dokter admin, pasien dan tabel daftar.
count of increment, terus nama dokter varcharnya dibuat 100, terus alamat dokter varchar 100. Coba dulu kata bola ada 30 mana kita baca lalu baca lalu habis baca. Oke, gua cari objek. Oke, lanjut. Portable dokter Alvin tidak ada yang oh error. Oke, saya cek dulu. ID dokter inter 3, ID admin cek ada karena dengan ID dokter inter airline 1. Oke, ini bisa di copy ya. Portable dokter admin. Oh shit, no, you have an error. Cek di mana tabel dokter admin. Oke, mungkin kita drop. Wala, saya baru sadar. Aduh, hapus semua ini. Oke, bukan create table but create table ya. Table dokter admin ID data inter 3 ya, primary care auto increment. Oke, ID dokter inter 3 ID admin good. Oke, terus pasien dokter. Oke, terus satu lagi.
Oke, sekarang udah selesai, kita coba show tablesnya ya. Oke, jadi ini sudah sesuai dengan ini ya, 246. Ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Yang mana kalau misalnya di checklist juga bisa kok. Nah, oke ya, kita lanjut lagi. Apa nih kalau ini ya, kalau misalnya di SQ ini di PHP My Admin ya. Oke, kita lanjut lagi praktiknya. Ini sudah ada tabelnya ya. Oke, nah ini sekarang kita disuruh buat ini ya, dalam SQL ya, dalam basis data yang terjebak berapa data tabel. Nah yang ini ya. Nah kita coba masuk ke dalam MySQL ya, pakai insert ya. Insert itu adalah perintah DML untuk masukkan data ke dalam tabel. Rumusnya pakai insert into nama tabel value-nya. Kita coba insert di sini ya, insert into pasien. Nah yang mana kita pakai tadi ID pasien, nama pasien, alamat pasien ya. Terus tadi kita juga ada jenis kelamin juga ya, jenis kelamin sesuai urutan tadi kita buat ya, sesuai yang ini tadi. Oke, kita enter lagi. Oke, kita pakai values atau memasukkan data ya. Kita pakai data nomor 1, namanya jangan Joko Widodo kali ya, pakai nama saya saja, Tasya Valentina. Lalu jalan hatiku no 21. Oke, kita koma, terus 2 berarti ya jenis kelaminnya ya, kita koma gitu. Kita coba query query oke katanya. Kita sudah bisa insert ya datanya terhadap si pasien tadi yang di sini gitu. Nah kalau menggunakan HP katanya kayak gini. Oke, lalu kita pakai perintah select ya. Select itu untuk mengambil atau menampilkan data katanya. Ini rumusnya. Nah, coba kita pakai data yang ada di sini ya. Katanya pakai bintang untuk mengambil seluruh data ya. Caranya kita select bintang ya. Terus from pasien, koma. Nah muncullah ya. Nah ini muncul data saya ya. Kenapa kayak ini. Nah jadi saya lebarkan dulu. Nah ini ya, jadi data pasien 1, Valentina hatiku kenal belum ada penyakit sama ada nomor HP-nya gitu. Itu data si ngambil semua pasien tadi. Oke. Nah ini di di PHP ya. Nah terus kita mau ngambil data field nama dan jenis kelaminnya aja, karena saya kan nggak sampai penyakit ya, maka kita pakai select, saya huruf kecil aja ya, select langsung nama pasiennya, koma, jenis kelamin aja, from apa, dari database dari tabel si pasien, titik koma, enter. Nah ini dia datanya ya, hanya nama pasien dan jenis kelamin saja, seperti itu. Nah lanjut, katanya kita lanjut praktek select bersyarat. Oke ya, select bersyarat ini kita memilih fieldnya dari tabel yang dipilih, dimana fieldnya itu ialah nilai field itu sendiri. Nah mungkin saya coba tambah lagi kali ya datanya ya. Saya akan coba insert into lagi. Di sini saya buat data lagi yang kedua, insert into pasien. Insert belum titik koma harusnya, into pasien. Oke, yang pertama ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat dulu, alamat pasien, jenis
ID pasien, nama pasien, nama jenis kelamin. Oke, jadi kita masukin datanya dulu. ID pasiennya itu boleh deh kita ambil datanya. Kalau kita lihat di sini ID-nya itu ada 1 2 3, berarti nomor 2. Namanya itu bisa dibilang Bang Renjun ya. Terus alamatnya Huang ya, RT 01. Terus alamat pasien, nama pasien jenis kelaminnya 1. Masa petik. Oke, query-nya kita coba ini ya, kita coba select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Oke, nah ya, ada Wang Lenjin dan juga Tasya Fatina. Nah sekarang katanya disuruh ngambil selectnya bersyarat gitu ya. Kita coba coding ya, yang mana katanya select hanya nama pasien ya, terus juga jenis kelamin tadi yang kita udah munculin, jenis kelamin from pasien. Kita pakai where ya, dimana ada syarat tertentu kayak mau pilih jenis kelaminnya mau nomor 1 aja, atau data pasiennya cuma nomor 2 aja gitu ya. Jadi jenis kelaminnya kita pakai sama dengan petik 2 aja deh, salah 1 aja seperti itu ya. Petik kita ini. Oke. Nah, karena cuman ada Wong Lonjin saja di data jenis kelamin 1, maka cuma muncul dia aja. Gitu ya. Oke, next. Terus katanya select join antar tabel gitu ya. Nah, ini codingannya ya. Kalau SQL ini buat ini kan katanya ada rumusnya ya, mengambil data atau menampilkan data dari beberapa tabel. Maka ini codingan SQL-nya kita coba dulu ya, seperti itu. Oke, ini nggak perlu ada nama dokter lah ya. Oke, karena nggak ada nama dokter di sini. Oke, bisa menggunakan dokter. Oke, nama dokternya ya, seperti itu. Pasien sakit. Udah, kita coba satu lagi ya buat insert into ya. Insert into pasien ya. Insert into pasiennya kita tambah lagi nggak usah lah ya, berarti kita langsung aja select apa ini, berikut hasil CMD dengan yang diberikan. Oke, jadi kita coba dulu aja codingan dari yang hasil yang kita buat ya. Jadi kita select nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, D nama dokter, yang mana from pasien P, join pasien dokter PD, betul ya. Terus on PID pasien sama dengan spasi PD ID pasien. Kita bikin sama ya. Jadi pada terus kita masuk ke dokter D tadi, dokter, kita aktifkan PD ID dokter itu sama D ID dokter. Kita pakai koma, masuk ya. Oke. Nah, di sini setnya kosong ya, karena saya tidak memasukkan pada waktu periksa resep dan nomor dokter, namun dianggap berhasil nih karena dia bilang nggak ada gitu datanya, seperti itu. Oke, lalu kita disuruh
coding lagi ya, join antar tabel dengan syarat tertentu seperti itu. Oke, kita coba deh ya, coba lagi. Select P nama pasien, PD waktu periksa, PD resep, D nama dokter. Yang mana kita dari pasien P ya, kita masuk pasien dokter PD, kita onin P ID pasien PD PD ID pasien, terus kita join dokter D on PD ID dokter sama dengan D ID dokter. Dimana katanya ya, dimana D ID dokter itu sama dengan 1 MT juga, karena saya tidak masukinnya seperti itu, karena saya mau coba prakteknya. Oke, ya berarti udah selesai nih P join antar tabel ya dengan syarat CMD seperti itu. Nah oke, nah sekarang kita akan membuat select fungsi matematikanya ya. Kita pakai rumus matematika, pakai count untuk menghitung total jumlah pasien kita. Jadi kita pakai select, katanya pakai count untuk menghitung ID pasien from apa, from tabel pasien. Sorry, kenapa ini from ID from pasien. Nah total pasien kita ada 2 tadi, yaitu si Tasya sama si Wang Lanjin, seperti itu. Terus apa lagi nih? Oke, kita disuruh pakai rumus select string ya, untuk mengambil data berdasarkan string dan jumlah dan fungsi-fungsinya bisa ada dalam tabel ini. Ini adalah rumusnya. Kita coba langsung praktek aja di rumah sakit, yang mana udah pakai rumus select lagi ya, select bintang untuk menampilkan semua data ya dari si pasien, tabel pasien, di mana left ya, left alamat pasien, 2 itu sama dengan JL. Kenapa JL ya? Kita coba dulu. Petik 2 ya. Oke, no petik 2 coy, petik 1. Oke, koma. Nah ya, yang jenis kelamin 2 itu cuman hanya Tasya Valentina aja. Jadi dia muncul nih data nama Tasya Valentina, dan juga karena alamatnya pasien itu ada JL nya gitu ya. Nah jadi muncul kayak gini tuh ya, seperti itu. Stringnya 2 itu maksudnya. Oke, nah ada lagi prakteknya nggak ini? Oke, kita akan membuat between, namakan data dengan antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah kita coba lagi, select bintang dari pasien, di mana ID pasien itu di antara 3 dan 5. Oke, kita coba dulu. Nggak ada ya, nggak ada 3 sama 5 ya, karena kita cuma ada 2 data saja. Oke, jadi aman. Nah ini fungsinya lagi nih, mengambil data bisa kata yang diinginkan. Oke, kita coba lagi ya. Oke, nah ya, kita coba ya, select bintang dari pasien, from pasien, where alamat pasien like ya, kita petik ini kuang ya, persen. Nah ada ya teman-teman, jadi ada Huang Renjun yang punya alamat di Kuang ya, seperti oke ya. Ada lagi nggak prakteknya? Terus ada select order by, katanya ya, select order by dari
data menaik dan menurun. Oke, kita coba lagi. Select bintang from pasien ya, dimana kita order dulu. Ordernya dari mana? Kita urutin ID pasiennya itu menurun, karena kan tadi awalnya menaik ya. Nah, kita coba nurun. Nah, yang awalnya 12 jadi 21. Bisa ya teman-teman ya. Oke, masih ada lagi prakteknya. Kita akan membuat grup ya, yang mana mengkolom data dengan menghilangkan data yang sama dengan satu tabel. Kita coba aja ya rumusnya ya, yang mana select bintang from pasien, kita group by jenis kelamin ya. Itu aja, cuma 2 ya kalau mau diurutkan seperti itu. Oke. Nah, kita mau update ya, kita mau update. Update-nya itu maksudnya bukan untuk perubahan data ya. Rumusnya kita coba mengubah data Mirna jadi Mirna Mariati. Nah, kita akan ubah nama Tasya Valentina ini jadi Tasya aja. Jadi kita coba update pasien ya, dimana kita set nama pasien ya, Tasya ya, jadi Tasya aja, dimana tadi ID pasiennya 1, pasiennya itu 1. Oke, katanya itu ya, kita oke. Nah, kita coba cek lagi, select bintang from mana nih, from pasien ya. Nah, berubah namanya yang atas siapa jadi Tasya. Nah, sekarang kita akan mendelete ya, kita akan cara menghapus data nama Tasya aja ya. Kita pakai perintah delete ya, delete dari pasien ya, itu ya, dimana ID pasiennya tadi berapa? 1 guys ya. Kita coba. Oke, katanya sudah. Sekarang kita coba cek di select bintang from pasien. Oke, tinggal ada nama Bang John. Oh, udah selesai guys. Oke, jadi ini dia hasilnya dari kita belajar praktek basis data tugas kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kesalahan dan mungkin terlalu panjang videonya. Sampai ketemu lagi.